Kristen, Markus 16 nomor 16, barang siapa yang nggak mau dibaptis, maka dia harus dihukum. Beda. Iya, jadi seperti itu. Karena di Islam itu, makanya di Islam itu nggak ada paksaan ketika seseorang memeluk agama Islam, melainkan kebebasan pribadi sendiri. Gitu Kak. Karena apa? Ketika dia mau masuk Islam kek, dia mau masih tetap kafir kek, ya kan nggak ada pengaruhnya buat teman-teman muslim. Kenapa? Jiwanya itu adalah pertanggungjawaban daripada dirinya sendiri. Gitu. Lanjut Kak. Oh begitu ya. Berarti Kak cowok apa cewek sih? hmm? Cowok apa cewek sih? Suaranya kok kayak apa ya? Kayak teman. Ada saya punya teman, mohon maaf ya bencong, tapi suaranya kayak gitu. Mohon maaf ya kayak. Nggak masalah mau mau cowok apa cewek. Intinya ya kita bisa berdiskusi itu aja kan. Iya nggak apa-apa. Tapi kakak cewek? Memang jenis kelamin perlu di diskusi ini. Enggak, saya nanya doang. Kan perlu tahu juga. Iya biar Iya manggil lanjut Kak. biar manggilnya nggak bingung Kak. Iya. Gitu. Ntar saya manggil Cece, bilangnya, emang Ike cowok apaan, Bo? Gitu. Ya kalau kalau manggilnya terserah aja manggilnya manggil apa. Dari suara aja yang didengar bisa dipanggil itu cewek apa cowok itu bisa dipanggil kan. Iya, iya. Udah lanjut, Kak. Masa, Gak Iya, usah suara, bahas. Ya, masa lanjut. suaranya ngucing dia meong terus dipanggilnya dogi. Iya 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 kan iya. lucu. Ya sudah kita panggil Lanjut. Kak Ril. Oke, kita panggil Kak Ril ya. Ya Lanjut, Kak. makasih. Hmm. Sama-sama. Jadi barusan saya scroll TikTok Karil apa? Laki-laki dia ini. terus lewat ini apa live ini saya tertarik aja sih ingin gabung jadi aku coba-coba gabung gitu. Jadi Apalagi gini temanya Kak Ril, temanya sebentar. Ril. yap. Gak berani saya manggil kakak atau abang. Ini Kak, sebenarnya pas turun ke bumi itu kakak itu terlahir sebagai punya nonot atau enggak? Ya biarin biarin. Kita lewat aja kita fokus nggak apa-apa. Tema Ya pembicaranya langsung apa aja. nih? Langsung ke ini aja ke tema aja udah nggak apa-apa biarin itu haknya Oke, dia. iya. Ya biar haknya dia itu ya. Jadi kayaknya Silakan. Ya silakan lanjut. Jadi sebelum masuk ke tema kayaknya saya ini dulu ya saya tanggapi dulu apa yang dikatakan Kak Ferry tadi. Kalau dalam Kristen kalau tidak dipermandikan berarti apa namanya disiksa ya, masuk neraka gitu ya maksudnya Kak Ferry. Kenapa, Kak? Kalau dalam Kristen kalau tidak dipermandikan berarti masuk neraka ya atau disiksa ya gitu. Enggak. Gini, tidak, makanya kan tadi saya bilang, di dalam Katolik itu ada 3 pilar. Pertama, magisterium, kitab suci dan tradisi suci. Nah, magisterium ini otoritas tertinggi adalah kepausan di Vatikan. Di mana kepausan ini diawali dengan Bapak Santo Petrus. Ya kan? Nah, antara magisterium, kitab suci dan tradisi suci itu banyak perbedaan. Dan Katolik memiliki 7 sakramen. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. Sakramen ekaristi itu ialah yang selalu dibawakan oleh teman-teman Kristen dengan Yohanes 6, perjamuan kudus. Makanya kan ketika perjamuan kudus bagaimana doanya? Bapa kami yang di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan kayak gitu. Nah, itulah perjamuan kudus. Nah, pertama ini adalah sakramen baptis, atau teman-teman orang-orang dari timur selalu mengatakan sakramen pemandian. Tetapi kalau kita melihat di dalam Bible, barang siapa yang tidak mau dibaptis, maka dia harus dihukum. Itu statementnya Kak, silakan. Oh jadi kalau tidak dibaptis berarti dia dihukum gitu. Poinnya itu ya. Ya, Kalau menurut saya sih hukuman itu terjadi apabila memang tidak mengikuti jalan Tuhan gitu kan. Kalau untuk menjadi pengikut Kristus ya memang harus dibaptis. Karena Kristus itu jalan Oke. kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita tidak melalui Kristus, kita tidak akan sampai ke Bapa, tidak sampai ke iya. surga. Oke, boleh aku bukakan dulu Kak? Nih ya, aku punya ada Bible dari Katolik dan ada juga Bible dari di sini nih ya, biar aku nggak disangka ngawur ya. Markus 16. Bentar, salah nih. Bentar ya. Aku jadi kebalik deh. Bentar ya Kak. Aku bukakan dulu Markus 16 nomor ke-16.
Ya, kencengin tab-tabnya ya teman-teman, kencengin tab-tabnya ya. Dan juga bantu follow-follow. Nih ya, Markus 16. Bentar. Nih, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, berarti orang yang nggak mau dibaptis harus dihukum. Lalu kakak mengatakan Bukan orang yang nggak mau Yesus dibaptis. itu jurus. Bukan Iya, orang yang maksudnya gini, itu benar. Itu benar, ayat itu benar. Siapa yang percaya dan mau dibaptis, ya kan? Dua kata itu aja, percaya dan mau. Jadi kalau dia percaya dan dibaptis, berarti dia akan selamat, dia tidak akan dihukum. oke. Kak, boleh saya ini. Pertama, kita mengambil dari statement kakak bahwasanya Yesus itu juru selamat. Ya memang Allah itu mengutus para nabi itu sebagai juru selamat. Agar apa? Agar mengenal Tuhan yang benar. Pertama, dalam Daniel pasal 9 nomor ke-10, para nabi itu adalah utusan. KPR nomor 3, nomor ke-13. Tuhannya Ishak, Abraham, dan Yakub itu sama juga seperti Tuhan yang dituhankan oleh Yesus. Begitu juga oleh baginda Rasulullah SAW. Allah mengatakan, kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah juga sebagai juru selamat. Tetapi fundamentalnya bukan itu, Kak. Kita melihat dia itu juru selamat untuk satu kaum atau seluruh umat. Coba kita lihat baik dari sisi Bible ataupun kitab manapun. Kenapa setahu saya Yesus itu juru selamat hanya untuk kaum Bani Israel. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu dalam surah Al-Anbiya, Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam, bukan untuk satu kaum. Nah, ini kan membicarakan ketuhanan yang benar, Kak. Makanya kenapa ketika seseorang masuk Islam, nah itu kenapa? Dia mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kenapa kata Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu? Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu kan. Iya. Dan Yesus sendiri nggak mengajarkan baptis. Yesus sendiri mengajarkan bahwasanya untuk mengenal satu Tuhan, nggak mengajarkan baptis kok. Kalau semisalkan baptis itu sebagai tanda keselamatan, sekarang saya minta data. Di mana orang yang membaptis Yesus, yaitu Yohanes, di mana datanya dia dibaptis? Coba Kak Ril. Apakah Kak Ril bisa tunjukkan bahwasanya Yohanes itu dibaptis? Kalau Yohanes nggak ada datanya dibaptis, berarti dia harus dihukum. Kan gitu. Kak Ril mengatakan orang yang nggak dibaptis, maka dia nggak akan selamat dan dia harus dihukum. Kak Ril membenarkan perkataan Markus. Iya, jadi begini, karena memang itu kamu tidak percaya. Maka dari itu tertulis jelas siapa yang percaya dan dibaptis dia akan selamat. Seperti dirimu tidak percaya, makanya tidak akan selamat karena kamu Yohanes itu saja kamu tidak percaya kalau dia dibaptis. Nah, 1 Yohanes pasal 1 nomor ke-1, percaya akan firman Tuhan itu dia harus melihat, mendengar, dan bertatapan langsung. Sekarang saya tanya, di mana datanya Yohanes dibaptis? Kenapa? Dia yang membaptis Yesus saja itu datanya tertulis. Oh, itu Yohanes yang kurang ajar sampai Tuhannya dicelup-celupin. Jadi begini, Yohanes itu sebagai pembaptis ya, dia yang membaptis orang yang percaya yang akan mau mengikuti Kristus, ya kan? Ah, dia sendiri mengakui bahwa saya membaptis engkau dengan air, tetapi dia akan datang dan membaptis saya dengan api. Itu ada. Dan siapa yang membaptis dengan api? Ya itu Yesus. Allah itu sendiri. Sebelum dibaptis pun Yohanes sudah mengatakan bahwa saya tidak berhak untuk membaptis dia dengan air. Tetapi Yesus tetap meminta untuk dibaptis. Cek. Iya. Iya Bang Pal. Jadi begitu Kak Faris.
Bang Ferry, aku kan biasa lah, kalau saya ini kan nggak punya waktu ya, saya ini orang penting kan, orang Iya. bijaksana, bijak sini, bijak situ kan, injak sana, injak sini, injak situ gitu loh. Boleh Bang Ferry ya? Silakan. Lanjut, Masuk, lanjut, masuk. Pak. Silakan. Nanti dilanjut Bang Ferry, banyak waktu lah, saya ini orang penting gitu. Jadi memang bicara baptis saya tertarik karena saya 14 tahun di Vatikan ya, 3 tahun di Yerusalem gitu ya. Tapi kita coba tanya ke Katolik ya, Ibunda kita nih. Apa itu makna baptis? Silakan. Pertobatan. Nggak ke ini aja, biar ini Bang Ferry. Kalau Bang Ferry kan kita sudah biasa saling transfer uang kan, kita udah biasa ya. Ibu Rio. Boleh ya? Apa itu makna baptis? Silakan. Oke, jadi sebelum saya menjawab, saya ingin mengatakan dulu bahwa saya ini bukan saya cuman umat Katolik biasa yang tidak mempelajari secara khusus tentang ketuhanan atau teolog. Jadi saya menjawab sesuai dengan kemampuan saya sebagai umat ya. Ya, Ya silakan. yang mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau pembaptisan itu adalah pembersihan diri dari dosa-dosa turunan atau dosa-dosa yang diwariskan. Sebelum kita Itu di mana ada makna seperti itu, pertobatan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa turunan gitu. Iya, jadi setiap manusia yang lahir sudah mewarisi dosa yang diwariskan. Iya, itu di mana ada pernyataan gitu, baptis adalah pertobatan diri atau pembersihan diri dari dosa turunan. Itu dari mana? Ada pemahaman seperti itu, definisi itu dari mana? Bapak kan di mana ya? Di Yerusalem ya? Di mana tadi Bapak bilang? Sekarang ada di Indonesia, saya sedang diundang oleh Presiden. Oh begitu, tapi sebelumnya lama di sana ya. Oh iya, saya pinter kok. Berarti Bapak lebih tahu sih sebenarnya itu ada di mana, maknanya itu ada di mana. Enggak, jadi gini, tidak begini aja. Belajar kan? Semua yang di sini termasuk Ferry kan pasti belajar mengenai kekristenan kan. Jadi pasti lebih tahu, lebih jelas lah. Oke, baik. Kalau gitu saya memang pengajar bukan pelajar. Jadi saya pengajar. Jadi gini, saya ajari teman-teman Kristen ini kadang-kadang salah memakna itu baptis. Kalau baptis ini adalah pembersihan atau pertobatan diri dari dosa. Nah, ketika Yesus dibaptis, itu dia bertobat atau membersihkan diri kepada siapa? Jadi begini, Yesus itu kan dia sebagai utusan itu betul. Tapi bukan berarti dia mengutus dirinya sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Itu nuzul ke dunia yang itu menjadi manusia. Berarti secara kemanusiaan dia memiliki sifat-sifat atau apa yang dinamakan dengan yang diwariskan, yang untuk menjadi seorang manusia dia harus seperti manusia juga gitu kan. Oke, baik. Jadi Yesus ini sebagai manusia, yang barusan terakhir dikatakan bahwa Yesus sebagai manusia artinya Yesus punya dosa kan, betul ya? Karena makanya dia perlu dibaptis dan perlu bertobat atau dibersihkan diri dari dosa, betul ya? Oke, baik. Ya teman-teman yang Kristen, jadi jangan salah, ke Yesus ini punya dosa gitu kan. Iya, tapi jangan dulu dibawa langsung ke teman-teman Kristen semua bahwa pengakuan saya atau pernyataan saya bahwa Yesus punya dosa. Jangan dulu di framing. Enggak, artinya gini, memang teman-teman ini saya sedang mengatakan Bang Real CC ini bagus dan pintar gitu ya. Saya salut karena saya ini baru hari ini menemukan seorang Kristen yang Katolik mengatakan bahwa Yesus punya dosa. Tapi itu betul. Data mengatakan demikian. Jadi jangan sekali-kali mengatakan Yesus tidak punya dosa, gitu kan? Karena berdasarkan data yang kita dapat di Bible bahwa Yesus ini baptis. Nah, apa definisi baptis? Betul apa yang dikatakan ini bagus nih jadi murid saya mungkin nanti ini. Jadi baptisan itu maknanya adalah pertobatan dari dosa. Nah, sebagai manusia yang 100% manusia, Yesus ini adalah dia punya dosa. Makanya dia perlu dibaptis oleh Yohanes. Kenapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Bukan Yesus yang membaptis Yohanes. Nah, di sini kita tahu bahwa pembaptisan ini awalnya adalah perintah Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Yohanes dan harus digenapi oleh Yesus dan semua pada saat itu di Galilea. Makanya Yesus tidak mau membaptis Yohanes karena Yesus tahu aku tidak layak juga. Yohanes mengatakan aku tidak layak membaptis kamu. Artinya dia menghormati kepada Yesus karena Yesus dengan Yohanes ini 1, 2, 3 11, 12 artinya dia sama statusnya pada saat itu.
Karena Yesus adalah diberkati dengan Roh Kudus, Yohanes pun dipenuhi dengan Roh Kudus sama-sama. Cuman Yohanes lebih tua 6 bulan daripada Yohanes lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Nah, kenapa Yesus mengatakan kau yang harus membaptis? Karena Yesus tahu bahwa firman Tuhan itu tidak datang kepada Yesus, tetapi datang kepada Yohanes, bahwa Yohanes harus membaptis Yesus dan semuanya seperti itu. Jadi teman-teman, poinnya di sini bahwa Yesus ini dibaptis oleh Yohanes karena pertobatan dari dosa. Di mana ayatnya? Ayatnya ada di Matius 3 ayat 1 nomor 2. Di Matius 3 ayat pertama dan 2 dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa yang diberitakan? Sebagai firman Tuhan yang diberitakan oleh Yohanes kepada semua termasuk Yesus, dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat dari apa? Coba Markus 1 nomor 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Bertobat dari apa? Dia bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis oleh Elohim akan mengampuni dosamu. Jadi di sini seruannya adalah bertobat dari dosa. Itu firman Tuhan, ingat. Bukan perkataan Yohanes. Itu Yohanes hanya menyampaikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Lalu apa? Pada Markus 1:9 di ayat berikutnya dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Apa maknanya Yesus dibaptis? Karena Yesus tahu firman Tuhan mengatakan bertobat dari dosa. Yesus tahu, dia rendah hati di mata Tuhan bahwa dia memang sebagai manusia dia punya dosa. Apalah istilahnya mungkin sebagai manusia. Kita tahu dia pada saat dibaptis dia di atas 30 tahun lah istilahnya kan. Usia 1 tahun sampai 30 tahun tentu banyak hal-hal yang dia rasa punya dosa yang disadari ataupun tidak disadari sebagai manusia. Makanya ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi kita harus konsisten bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan dari dosa, termasuk Yesus. Ya, demikian lanjut Bang Del. Bang Baik, boleh tanya nggak? Bang Sam dari silakan Bang Sam. Iya, saya butuh juga diganjil ini sebelum nanti perjanjian baru menggenapi. Jadi diganjilin dalam hal tadi Yohanes itu yang baptis siapa, kan sama-sama punya dosa sama Yesus. Siapa yang membaptis Yohanes gitu? Itu pertanyaan pendek aja. Jadi gini, karena saya ini orang terpelajar ya, saya ini orang akademis, orang pintar sana, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, injak sana, injak sini, injak situ. Jadi saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak tertulis gitu ya. Tetapi kita bicara baptis ini adalah terjadinya pada zaman Yohanes gitu Bang. Jadi kalau ditanya apakah Yohanes ini dibaptis, saya belum menemukan begitu Bang jawaban saya. Oh ya udah kalau gitu nanti tunggu sampai dapat jawabannya Bang ya. Baik Bang, begitu. Iya. Oke, silakan Bu Daril, lanjut. Ya. Yang dipertanyakan ke Syam ya. Siapa yang membaptis Yohanes gitu kan? Sebelumnya apa yang sudah dijelaskan oleh anak baik 02 ya. Itu betul. Masya Allah, aku dipinter ya. Iya, betul. Kalau tanpa pembaptisan, dosa gitu. Jadi kalau pembaptisan oleh Yohanes, nah sekarang pertanyaan siapa yang membaptis Yohanes? Nah, kalau menurut kitab, Yohanes sebagai pembaptis, berarti dia yang membaptis. Nah, siapa yang membaptis dia? Ini masih menjadi pertanyaannya, teman-teman ya. Jadi di situ sebelum Yohanes membaptis Yesus, Yohanes juga sudah mengatakan bahwa saya membaptis dia dengan air, tetapi dia akan membaptis saya dengan api. Api maksudnya sini mungkin Roh Kudus ya, api Roh Kudus gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah Yohanes sudah dibaptis atau belum ya, Yohanes menunggu pembaptisan dari Yesus memakai Roh Kudus atau pakai api gitu. Tapi jangan dikira itu api benaran. Dibakar dong berarti. Jadi begitu Kak Syam, yang ini menurut saya sih jawaban dari saya. Saya ini bukan akademik,
bukan teolog atau bukan apa, cuma umat Katolik biasa yang mengikuti ajaran Kristus. Yang saya pahami dan yang saya selami ilmu dari Katolik adalah bahwa seperti itu, Yesus membaptis itu dengan Roh Kudus, atau Yesus membaptis dengan api Roh Kudus. Jadi Yohanes pun belum dibaptis waktu dia membaptis Yesus. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi Bang Sam, kita lanjut ya Bang Sam. Jadi memang belum ada. Sebelum dilanjut ada pertanyaan selanjutnya nih. Artinya kalau tadi dikatakan bahwasannya tidak bisa melalui Bapa, melainkan harus melalui aku, berarti memang lebih dulu Yohanes dulu tidak melalui, tidak bisa melalui Yesus, harus melalui Yohanes dulu gitu. Nah, ini justru saya memiliki pemahaman sejarah para nabi-nabi memang harus melewat para nabi-nabinya, termasuk juga saat ini ya, Islam ataupun sejak Abraham dan sebagainya. Nah, artinya kalau di dalam Islam kan mama atau andi atau Allah. Kalau nggak taat kepada aku, maka nggak bisa taat kepada Allah gitu. Ya itu wajar gitu. Ya itu aja pertanyaan saya yang masih awam ini sambil melayani orang belanja nih. Nanti. Ya, jadi gini Bang Sam, jadi gini betul apa yang Bang Sam gitu. Jadi harus melalui para nabi. Nah, kalau kita menurut urutan ya, urutan itu kan Yohanes dulu, baru nanti Yesus kan begitu ya. Nah, Yesus ini akan masuk ke kerajaan sorga ini harus melalui Yohanes. Kenapa? Dia tidak akan masuk sorga dia kalau masih ada dosa, gitu kan? Pasti neraka lah Yesus. Makanya Yesus menggenapi di sana di ayat tadi, di ayat tentang dialog Yesus dengan Yohanes. Yesus berkata ini harus digenapi. Apa yang digenapi? Yaitu firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu, bahwa harus bertobat dari dosa. Nah, karena dia ingin masuk ke kerajaan sorga, maka atau dia nanti akan masuk ke kerajaan sorga, dia harus bagaimana? Harus dileburkan dulu dosa-dosa itu melalui pembaptisan sebagai firman Tuhan yang diberitakan kepada Yohanes. Betul, harus ke Nabi Yohanes. Kalau dalam Islam kan Yahya kalau nggak salah ya, itu Nabi juga. Makanya urutannya adalah Yohanes dulu. Makanya jalan keselamatan untuk Yesus harus melalui Yohanes untuk menuju Bapa, ya kan? Lalu berikutnya estafet barulah Yesus. Maka nanti jalan keselamatan itu harus melalui Yesus. Tanpa Yesus orang tidak akan mengenal Bapa. Yesus bagaimana mengenal Bapa atau akan masuk kerajaan surga harus melalui Yohanes. Karena pada saat Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes, maka dia dalam kondisi berdosa, maka tempatnya neraka. Yesus tahu bahwa ini perintah Tuhan harus menghapus dosa untuk dikatakan di sini kan di apa dikatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, dia bilang. Di Yohanes 31 ayat 2 dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Yesus tahu. Dia paham bahwa ini kerajaan surga, tentang kerajaan surga. Kita harus bertobat. Datang dia turun menemui Yohanes karena dia tahu bahwa keselamatan ini ada pada saat itu pada Yohanes Pembaptis. Dia harus bertobat dan harus mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhannya. Begitu, betul, Pak Sam. Iya. Tapi mungkin ini kata-kata saya ini kan saya ini kan pintar, kelihatannya mungkin apa yang saya sampaikan ini apa sih yang disampaikan oleh Bang Ril bahwa saya ini memang benar gitu ya. Jadi logik lah karena data seperti itu, karena saya ini pintar gitu ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ, Bang. Oke, saya izin bertanya satu pertanyaan, boleh? Udah 3 nih, bukan satu lagi sampai 10 nanti. Saya Amar ini Bang Bal yang mau bertanya. Oh, Bang Amar silakan Bang Amar sekarang. Iya, izin satu aja, nggak banyak saya. Bang Ril, Bukan Bang, Bu. oh bukan, oh ya, Pak, Mau Pak, Bu nggak apa-apa, Bang Bu boleh. ya. Jadi menurut Bang Ril, kan ini berbicara tentang pembaptisan, maka perintahnya itu ada di Matius 28 nomor berapa ini? Nomor 18 ya? 19. Ya kan? Benar nggak?
Ya, pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya di sini gimana cara baptisnya itu gimana? Baptislah mereka perintahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya begitu. Bang Ril. Iya, pembaptisan pada zaman itu seperti itu. Baptislah perintahkan begitu. Baptis mereka dalam nama Bapa. Baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah itu dicemplungin, dimasukin ke Oke, air. pertanyaan saya, nama Bapak itu siapa? Yang ditanya ke siapa nih? Ya ke ke Mbak Ril lah. Nama Bapa, Yahweh. Yahweh. Iya. Berarti waktu dicemplungin itu pakai Yahweh gitu. Iya, secara bahasa yang dipakai di saat itu di Galilea itu ya mungkin seperti itu. Kan pergilah. Disuruh kan ke seluruh bumi nih. Betul. Itu gimana maksudnya? Pergilah ke seluruh bumi. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa, ke seluruh bangsa nih kan. Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu sesudah Yesus mau diangkat ke surga, mau naik ke surga. Iya. Setelah dia naik itu berarti kan muridnya pergi ke seluruh bangsa kan? Itulah penginjilan awal apa namanya cikal bakal penginjilan ya seperti itu. Ya, sebelumnya kan dibaptis dulu baru mereka diinjili kan? Iya. Oke, ke Indonesia juga begitu kan? Ke seluruh dunia ya berarti ke Indonesia juga. Oke, ketika orang dibaptis itu kan memakai nama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya kan? Pertanyaannya, siapa nama Bapak tuh? Ini mau spesifikasi nama Allah sendiri atau gimana sih sebenarnya pertanyaan? Oh, Allah. Nama Iya, Bapak ya nama Bapak itu banyak sih, Bapak di surga, Allah Bapa. Iya, waktu dibaptis itu Kalau kan disebutkan, seharusnya kan disebutkan nama Bapak. Baru dicelupkan dia, kan begitu. Waktu mau dicelup tuh disebutkan nggak nama Bapak itu siapa? Jadi seperti yang kita Abang Amar ya. Abang Amar keyakinannya apa sih, Abang Amar? Gimana? Abang Amar keyakinannya apa? Saya Islam saya. Ya, Muslim. Kalau memang teman-teman dari Muslim memang agak susah sih kalau kita mau memberitahu nama Bapak itu siapa, artinya tidak akan Kok susah gitu loh. Kan pertanyaannya kan disuruh perintahnya Yesus ini. Ini kan tulisan merah berarti perintah Yesus. Baptislah sebuah bangsa kan, pergilah ke sebuah bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya, nama Bapak itu siapa? Nama Bapa dalam Katolik, dalam Kristen itu Yahweh. Nama Bapa. Oke, Bang Amar, izin Bang Amar, saya kan nggak punya waktu, Bang Amar, nanti saya kembalikan Dalam kepercayaan Kristen, ya dalam keyakinan Kristen, entah Kristen Protestan atau Katolik, nama Bapa itu kalau mau dijabarkan itu banyak sih sebenarnya. Oke, Bang Amar, kita supaya kita nggak lari, kita coba izin sedikit lagi ya. Nanti karena saya minta izin tadi ke Bang Ferry, nanti saya kembalikan ke Bang Ferry lagi gitu ya. Ya Sidin ya, sebentar mungkin saya punya waktu ada 6 atau 7 menit lagi gitu ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita sampaikan tadi berayat-ayat mengatakan bahwa Yesus ini orang yang berdosa. Jadi di sini poinnya adalah Yesus bukan Tuhan. Ya, tidak mungkin orang Tuhan berdosa, kan tidak ya. Karena ini kita berdasarkan data ya. Jadi dan dibenarkan oleh Bang Ril, Bunda Ril tadi bahwa Yesus berdosa gitu ya, tidak mungkin ya. Apapun alasannya. Lalu kenapa ya Yohanes Pembaptis itu yang membaptiskan secara kalau kita secara ini ya logika dan data ya, memang betul harus Yohanes yang membaptis karena Yohanes Pembaptis ini lebih mulia dari Yesus. Ya, dalam kandungan Elizabeth itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia bukan peminum, sementara Yesus peminum, ya kan?
Tidak ada satu alkohol, satu tetes anggur atau alkohol pun masuk dalam dirinya Yohanes. Itu orang yang memang luar biasa, Yohanes itu ya. Makanya Yesus mengatakan, dikatakan oleh Yesus tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus berkata begitu. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Yesus dilahirkan oleh perempuan Bunda Maria. Ya kan, Yohanes Pembaptis juga dilahirkan oleh seorang bunda, seorang perempuan, yaitu siapa? Elizabeth. Yesus mengakui bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil oleh seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Nah, disinilah saya bilang teman-teman, coba kita sekarang, teman-teman kita mengajak Anda, saya tidak mengajak Anda Kristen atau Katolik masuk mualaf, menjadi mualaf, tidak ya, karena la ikraha fid din tadi itu, tidak ada paksaan. Tetapi minimal, sekarang sampaikan kepada teman-teman, kepada ibu, kepada adik, kepada kakak, kepada anak-anak, saudara-saudara yang Kristen mau Katolik maupun Protestan, sampaikan mulai dari sekarang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jangankan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dia bilang Bapa lebih besar aku, artinya Bapa bukan Yesus, Allah bukan Yesus, bahwa Yesus sendiri, Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, atau Yesus itu sendiri. Dia menuduhkan. Jangankan dengan Allah Bapa di surga, dengan Yohanes sendiri, dia mengakui loh Yohanes lebih besar daripada Yesus. Itulah makanya teman-teman yang Kristen maupun yang Katolik, mulai sekarang stop mengatakan hal-hal yang tidak dikatakan dalam Bible, bahwa Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu adalah penyesatan yang nyata bahwa Yesus ini memang bukan Tuhan. Karena Yesus mengaku berdosa, mengaku bertobat, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Bang Lihat, silakan tanggapi sedikit lagi. Oke, saya tanggapi yang dari anak baik ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak ini betul secara kemanusiaan atau sifat-sifat manusianya, bahwa Yesus harus dibaptis, Yesus mungkin pernah minum alkohol, Yesus mungkin pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu berarti Yesus harus dibaptis ya. Dan itu memang aturan di Galilea seperti itu. Di Yudea ya, itu pada umumnya itu harus seperti itu. Barang siapa yang mau mengikuti atau mau mendapatkan keselamatan, dia harus dibaptis. Itu seruan dari Yohanes yang berapi-api, yang kalau mau dibilang ya seperti anak baik tadi mengatakan bahwa dari dalam kandungan pun dia sudah memperoleh rahmat yang luar biasa. Roh Kudus sudah berada bersama dia itu dari dalam kandungan, sehingga Yesus pun mengakui bahwa Yohanes memang dia berbeda daripada yang lainnya, begitu. Jadi Yohanes itu kan sendiri kan kalau mau dibilang dia juga nabi, dia juga utusan Tuhan. Nah, sekarang kembali lagi kepada Yesus. Yesus secara manusia, secara kemanusiaan, dia seperti manusia juga. Berarti memang dia tidak Tuhan ketika masih berada di dunia, ketika masih menjalankan misinya sebagai penyampai wahyu atau penyampai firman dari Allah itu sendiri. Nah, setelah Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, Yesus harus kembali ke surga dengan cara pengangkatan dirinya ke surga. Nah, disitulah awal penginjilan, dan yang kedua disitulah Yesus menunjukkan bahwa siapa Yesus, atau yang lahir ke dunia dan diangkat ke surga. Berarti itu siapa? Yesus itu siapa? Ketika diangkat ke surga tanpa kematian, gitu kan? Dia mengalahkan maut kan? 3 hari dalam kubur, dikebumikan 3 hari. Setelah itu dia bangkit. Dia cuman Nabi Yesus sendiri yang bisa mengalahkan maut. Nah, kalau seandainya ada nabi yang bisa mengalahkan maut, berarti dia lebih hebat lagi, atau dia lebih besar kuasanya lagi melebihi Yesus. Nah, sekarang kita harus berpikir logikanya aja. Yang bisa mengalahkan maut, yang menciptakan maut dan mengalahkan maut ini siapa? Siapa? Ya, Yesus itu sendiri. Allah. Yang menciptakan maut siapa? Allah. Jadi Allah ini iblis maksudnya. Maut ini adalah dikuasai oleh setan kan, oleh iblis. Maut itu diberikan ke iblis. Nah, berarti bukan menciptakan. Oke. Jadi ketika izin ya, kita sebenarnya saya ingin fokus ke baptisan. Jadi kenapa Yesus mengakui Yohanes Pembaptis ini lebih besar daripada Yesus? Saya ingin memposisikan Yesus ini tidak berubah.
dari sejak lahir sampai dia terangkat ke langit tidak berubah. Yesus tidak berubah. Tidak berubah karena apa? Dia duduk di sebelah kanan sebagai apa di sana dikatakan? Sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan. Dia anak manusia tetap, bukan Tuhan. Ingat, jadi tidak ada status yang naik pada diri Yesus, tetap dia anak manusia. Dan dia pada saat turun kedua kalinya apa? Anak manusia turun didampingi oleh malaikat-malaikat. Siapa dia bilang? Anak manusia, bukan Tuhan. Yesus tidak berubah, tetap Yesus ini anak manusia dan dia bukan Tuhan. Sampaikan kepada saudara-saudara, kepada ibu, bapak, semua kakak adik semua, sampaikan betul bahwa Yesus ini tidak berubah. Dia tetap duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak manusia, dikatakan di situ, dan turun kedua kalinya tetap anak manusia. Pada dia naik pun dia terangkat tetap anak manusia, seperti itu. Nah, kita kembali ke tentang baptisan tadi. Lalu di Matius 36, 3 nomor 6 dikatakan di sana, termasuk Yesus sana. Lalu sambil mengaku dosanya mereka karena pembaptisan Yohanes pembaptisan massal ya, termasuk Yesus di sana. Mengaku mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di sana ada pengakuan dosa. Jadi jelas Yesus ini bukan manusia, bukan Tuhan. Dia tetap manusia. Yesus tidak berubah sampai terangkat ke langit. Dia dikatakan anak manusia, bukan jadi tadi di anak manusia di sebelah kanan jadi Tuhan. Tidak. Nah, kata-kata Tuhan di sini adalah doktrin gereja yang menyelewengkan ajaran-ajaran Yesus, menyelewengkan ajaran-ajaran yang tertulis di Bible. Mau diangkat Yesus jadi Tuhan? Tidak bisa seperti itu. Kalau kita sebagai umat, kalau anda kalian orang Kristen, maaf bukan kita ya, saya ini kan umat Islam. Nah, kalau orang-orang Kristen percaya dan pengikut Yesus dan percaya Bible ini adalah firman Tuhan, seharusnya kalian semua tunduk patuh apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tidak bisa merubah. Dikatakan yang duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa? Anak manusia. Kenapa harus berubah jadi Tuhan? Inilah penyesatan yang nyata, teman-teman. Bang Ferry ya, sabar sedikit lagi 1 menit Bang Ferry ya, izin. Makanya saya tadi minta Bang Amar tadi sedikit. Jadi teman-teman, bahwa betul bahwa dikatakan bahwa penyesat-penyesat itu telah datang kepadamu. Yesus bilang apa? Waspadalah kepada Kristus palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan kamu. Kemungkinan juga kepada siapa? Pada orang-orang pilihan, kepada murid-murid Yesus. Makanya teman-teman, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus berkata, sebasi selama di dunia, dia bilang, waspadalah terhadap Kristus palsu. Dia bernubuat. Dia menyampaikan warning. Sebelum terangkat, dia mengatakan demikian. Maka terangkatlah Yesus pada saat itu ke langit. Baru muncullah Kristus palsu yang datang kepadamu, dia bilang. Siapa kepada siapa? Ingat, pertama kepada Paulus, Kristus palsu itu datang. Dialah yang menyebarkan, menyesatkan manusia. Dia adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kemudian datang lagi kepada Yohanes. Di sana mengatakan demikian juga. Yesus itu anak domba, bermata 7, bertanduk 7. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Ini yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, dan kepada Yohanes itu di Wahyu adalah Kristus palsu, karena Yesus bilang jangan percaya dan waspadalah terhadap orang yang mengatakan Kristus palsu akan datang kepadamu. Jangan percaya, Yesus bilang. Demikian Bang Ferry, saya izin terima kasih banyak Bang Ferry, sudah memberikan waktu kepada saya. Bang Amar juga tadi saya minta maaf. Bang Amar, karena saya ini orang penting ya, orang bijaksana ini, saya minta izin turun. Host. Ya, siap Bang Izin turun, Bunda Ril, maaf kalau ada salah kata. Pesan dari saya ini orang pintar ya, 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem, berpesan sampaikan mulai dari sekarang bahwa Yesus ini tidak berubah. Ya, dari sejak di bumi dia anak manusia, dia terangkat sebagai anak manusia dan duduk sebelah kanan ini adalah anak manusia, dan turun pun di sana dikatakan sebagai anak manusia, bukan Tuhan. Tuhan ini adalah penyesatan yang datang kepada Paulus yang mengatakan bertemu dengan Yesus. Datang juga Yesus yang mengaku Kristus kepada Yohanes Pembaptis. Demikian, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lanjut. Sedikit ya, Iya. Bang Reza, sedikit ini.
selama saya pelajari dari kekatolikan mengenai Matius 28, 18 sampai ke 19. Nah, itu memang dari tahun 260 Masehi sampai tahun 339 Masehi. Eusebius itu adalah sejarah gereja paling awal. Dan dia nggak memasukkan doktrin Trinitas dalam kutipan Matius 28, 18 sampai ke 19. Memang benar bahwasanya kutipan itu ada dalam kodeks-kodeks tertua. Ini kalau kita mau jujur ya Bang Ril ya. Akan tetapi itu juga dinyatakan dalam The Encyclopedia of Religion and Ethics dalam volume 2 halaman 380. Trinitas sendiri pun tidak ditemukan dalam bukti awal sejarah. Sebaliknya mengenai hal pembaptisan, selalu diawali dengan nama Yesus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 38, Kisah Para Rasul 8 nomor 16, dan Kisah Para Rasul di nomor 10, pasal 10 nomor ke-48. Bahkan dari Kepausan yang dimana diawali dengan Santo Petrus, dalam sebuah kutipan Vatikan, who wrote the Gospel, di sana dikatakan penulis kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu masih misteri. Kenapa? Kita lihat. Nih ya, aku punya Bible. Ini ada manuskrip. Nih ya, bentar ya Kak ya. Nih. Ini Bible dari namanya sejarawan gereja paling awal, abad awal. Nih, dia mengatakan manuskrip itu hanya segini. Markus saja hanya sampai 8a. Nih manuskripnya nih. Ini dari Bapak Gereja Yunani. Nih, tuh. Kitab-kitab Kristen Yunani di mana sudah diterjemahkan oleh Bapak Gereja. Ini dia. Ini namanya Encyclopedia. Ya gimana Kak Ril? Nah, jadi gitu Kak. Jadi pada dasarnya dia berubah. Tadi aku sudah bilang ya, ini aku memang sempat pelajari. Memang ada yang mengatakan ayat ini ayat palsu. Cuman ketika saya selidiki, memang ini ada dalam kodeks tertua. Matius 28 itu memang ada dalam kodeks tertua. Akan tetapi Eusebius itu yang mengutip adalah Eusebius. Itu sejarawan gereja awal. Nah, itu di dalam kutipan dia dia nggak memasukkan doktrin Trinitas, melainkan selalu baptisan itu memakai nama Yesus. Dikutip juga tuh dalam The Encyclopedia of Religion of Ethics, itu berasal dari Vatikan. Volume 2 halaman 380. Sebuah Matius 28 ini berubah. Banyak bapak-bapak gereja dan sejarawan itu mengatakan bahwasanya ayat ini berubah. Dan mengatakan ini ada sisipan dari bapak-bapak gereja untuk menguatkan doktrin Trinitas ketika terjadinya Konsili Nicea tahun 325. Coba, kalau Kak Aril nggak percaya, nanti Kak Aril boleh buka dalam kodeks, itu nggak ada Matius 28, 18 itu isinya seperti itu. Baru disisipkan. Untuk apa? Untuk menguatkan doktrin Trinitas daripada teman-teman kekristenan. Itu Kak yang saya pelajari. Karena apa? Trinitas itu sendiri bawaan dari Tertullianus. Nggak ada Yesus itu mengajarkan Trinitas, nggak ada. Melainkan setiap para nabi itu mengajarkan tentang Tuhan itu satu dan esa. Data itu ya, itu data ya, Data. Valid itu, valid ya. Iya, valid itu. Data. Contohnya nih 1 Yohanes pasal 5 nomor 1. Kakak juga boleh buka dalam KJV deh. Nih aku lihat ya. Itu kan selalu untuk menguatkan doktrin Trinitas kan nih. 1 Yohanes itu juga. Nah, kalau 1 Yohanes pasal 5 nomor berapa tuh? Nah, itu baru ayat palsu. Akan tetapi kalau kita melihat juga itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Nih, aku lihat ya. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 kalau nggak saya. Assalamualaikum Bang Ardi Yansyah. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waduh, satu-satu nih. Agak diajarin sama hostnya harus begitu di sini katanya. Tadi aja, Bang. Karil mungkin mau menanggapi. Kopi. Karil, silakan. Syukran Kang dapat Ardiansa. kopi barusan. Assalamualaikum, Lanjut Kang lanjut Ardiansa. aja. Waalaikumsalam. Wah, 6 kali nih. Oke, mohon saya tanggapi sedikit ya Kak Ferry ya. Silakan Kak. Ya, jadi apa yang dikatakan disampaikan Kak Ferry itu betul. Itu betul ya, bukan mungkin tapi itu betul. Trinitas itu Yesus tidak mengajarkan membawa ajaran Trinitas. Ya, jadi Trinitas itu muncul ketika semua apa yang seperti yang naskah-naskah kuno apa semua itu setelah dikumpulkan semua, dikanonisasikan semua, disahkan semua, baru muncullah ajaran mengenai Trinitas. Jadi Trinitas itu muncul ketika Yesus sudah diangkat ke surga, sudah naik ke surga. Tapi ketika Yesus berada di bumi, itu dia memang tidak mengajarkan Trinitas. Yesus yang Yesus ajarkan itu mengatakan bahwa semua harus bertobat, bahwa kerajaan Allah itu memang sudah dekat. Jadi barang siapa tidak datang kepada Bapakku tanpa melalui aku, seperti itu. Jadi memang tidak, Yesus tidak mengajarkan Trinitas seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu saja, Bang. Kak Ferry. Saya kembalikan ke Kak Ferry. Saya juga langsung mohon pamit ya karena saya harus kerja dulu. Selamat pagi buat semuanya. Iya. Nih coba kita lihat ya KRR ya. Ini kitab Kristen Yunani di mana udah diterjemahkan oleh tadi tuh yang aku bilang. Namanya Eusebius. Eusebius. Nih. Di sini nih ya, kayak 1 Yohanes pasal 5 waktu. Ini kan ayat titipan kan? Di sini dikatakan karena ada 3 pemberi kesaksian, roh dan air dan darah. Bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya itulah kesalahan dalam penulisan LAI, Kak. Itu Kak Ril, silakan. Ya udah nggak apa-apa, nanti teman-teman silakan berdiskusi lagi ya. Saya pamit dulu. Ya. Makasih ya buat semuanya. Selamat pagi. Oh ya, Sebelum Karil. turun, saya mau jalin persahabatan buat Real Cock. Saya follow dulu ya. Real Cock. Mbak Ril. Oh, udah hilang. Ya barangkali dengar kali di bawah. Sebentar saya mau bilang juga sebelum tadi ada pembahasan di sini yang dikatakan tidak ada Trinitas tapi melainkan semuanya adalah doktrin gereja. Itu bukan di abad 20 aja kita mengkritiknya. Di abad 6, 7 lah. 6 dan 7 itu udah dikritik oleh Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 31. Itu yang bunyinya ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam dan seterusnya. Yang artinya mereka jadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, termasuk juga Al-Masih ibnu Maryam dijadikan Tuhan. Jadi Tuhannya bukan 3 aja, tambahan itu orang-orang gereja. Nah, ini yang dikritik sejak abad ke-6 dan 7. Ya mudah-mudahan di abad 20 ini Mbak Ril sadar. Kalau nggak sadar ya udah sampai nanti Isa balik lagi ke dunia. Ya terima kasih. Iya, Kojiro, Mas Taha ya? Bang Kojiro, Bang Mas Taha, gimana Iya, Bang. gimana? Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada mau yang Ini- ditanggapi kelanjutannya? Iya, itu disisipkan dari mana Bang Ferry ya? Kenapa? Bang Kojiro? Disisipkan dari mana? Yang ayat sisipan itu Ya 1 Yohanes tadi pasal 5 nomor 7. Bapak-bapak gereja menyisipkan itu. Bahkan dari Rita Wahyu pun juga mengatakan itu ayat palsu, ayat sisipan. Contohnya seperti apa namanya? Seperti yang teman-teman Kristen bawakan, yang Yohanes 1 nomor 1 sampai itu merupakan sebuah ayat himno platonis. Itu yang saya tahu Bang Kojiro. Memang
dimasukkan dalam Bible itu sebagai ayat pembuka suratan Yohanes. Iya. Kalau yang aku lihat ajaran Trinitas itu betul, tapi bukan Roh Kudus. Gitu. Pribadi ketiga bukan Roh Kudus. Terus apa? Jadi yang benar itu satu Tuhan, tiga sesembahan. Itu yang benar. Waduh, Satu Tuhan, tiga sesembahan. satu Sesembahan yang pertama itu Tuhan. Sesembahan yang kedua itu Yesus, karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. 1 Samuel 8 angka 7. Dan sesembahan yang ketiga adalah Bapa kita masing-masing. Karena tanpa keinginan Bapa kita, Tuhan tidak bisa menciptakan kita. Yohanes 1 angka 13. Pusing kepala aku. lain. Bapak lu disembah juga, Pak Jiro. Betul, Bang. Nah, ketiga sesembahan ini tidak setara. Sesembahan yang paling tinggi adalah Tuhan, karena dia adalah sesembahan yang tidak menyembah. Sesembahan kedua adalah Yesus. Karena Yesus itu hanya punya sesembahan yang hanya punya satu sesembahan, yaitu Bapaknya. Dan yang ketiga itu Bapak kita masing-masing. Sesembahan yang punya dua sesembahan, yaitu Tuhan dan Yesus. Itu yang benar. Itu Trinitas yang benar. Nggak tahu, pusing gua sama Pak Jiro. Elah, mending diem lah daripada ngomong. Dia. Yaudah Bang, aku pamit turun dulu ya. Bang Musa, makasih ya. Kenapa? Santai Bang. Santai dulu. Waduh. Ah, bagus. Aduh, Masya Allah, Oten. Kok bisa berpikir gitu ya? Ada aja. Baru lagi itu berarti Ustaz ya? Satu sesembahan, tiga Tuhan. Nah, sesembahan itu sendiri kan Tuhan kan? Tuhan kan artinya sesembahan kan? Iya. Itu baru lagi tuh Ustaz berarti yang tadi Kojiro itu. Iya, nggak tahu kalau teman yang lain barangkali di Komal udah ini. Cuman kalau saya sendiri baru, kalau sampai masalah baru kali ini dia berstatement kayak gitu. Kurang tahu kalau di Komal yang lain. Ya udah mungkin bagian itu kayaknya Bang Ardi yang lebih paham tuh. Silakan Bang Ardi. Ya silakan buat teman-teman Kristen, buat pasien selanjutnya silakan ajukan multi ya. Ya sambil bantu tab-tabnya ya teman-teman. Ya Allah. Memang jadi Kristen harus hilang akal dulu ya. Tapi bener juga ini kata Kang Ustadz Ardiansa, ini Kristen ini bukan karena salah sembah gitu loh masuk neraka ini. Gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia. Iya betul. Gara-gara gak ngerti bahasa Indonesia mereka. Iya jelas-jelas Tuhan itu kan artinya sesembahan kan. Lah itu satu sesembahan, tiga Tuhan. Loh gimana ini? Kalau Masya Allah. Ustadz tadi bilang nggak baca tulis, ya sama Nabi Muhammad juga nggak baca tulis. Tapi ada tambahannya keburukannya. Kristen ini nggak baca tulis tapi nggak baca kitabnya juga gitu. Iyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Oh, Nabi Muhammad nggak baca tulis tapi ayat itu datang kepada dirinya sehingga dia hafal. Kalau ini didoktrin gereja, disalahkan, udah amburadul lah. Ya silakan teman-teman Kristen silakan. Ayo naik dan ajukan multi silakan. Aku tadi sebenarnya masih ada kesibukan pagi ini. Aku izin turun dulu ya. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae, kali tinggi ayah wae. Masa bapaknya Tuhan?
Pertanyaannya tadi tuh siapa tadi si apa? Real ya, si Real itu ya. Real itu tadi saya mau nanya masalah nama bapak itu. Saya nggak tahu nama bapak itu siapa. Keburuan turun dia. Iya, bahkan kalau ini aku kemarin juga udah beli, itu namanya Jejak Leckdecker, itu penerbitnya dari LAI juga. Iya. Nah, di sana juga dikatakan Leckdecker itu memang pada tahun 1600-an seorang Leckdecker itu mau menyebarkan misi misionernya itu 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Akan tetapi dia mengakui bahwasanya kata Allah itu menyantap dari bahasa Al-Quran, tetapi bukan daripada Leckdecker. Makanya itu dari dulu itu namanya bukan Lembaga Alkitab Indonesia, melainkan Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Nah, setelah itu memang benar itu diinikan oleh Abdullah bin Munsi kalau nggak salah. Cuman ketika ketiadaan seorang Leckdecker, nah dia itu awal mulanya menggunakan kata ilah. Nah, Iya, tapi ketika Leckdecker sudah tiada, itu ada seseorang yang menggantikan dari kata ilah mengganti menjadi kata Allah. Itu seorang bapak gereja. Aku lupa namanya tuh. Itu di Jejak Leckdecker jilid kedua. Terus kata Tuhan diganti jadi kata Tuhan karena salah penulisan. Tapi aku bingungnya gini Ustaz Miftah. Itu kan mengenai iman Kristen ya, kenapa LAI berani menerbitkan seperti itu ya Ustaz Miftah? Bukankah itu menjadi nanti menambahkan jadi keimanan Kristen kan jadi goyang juga kan pasti Ustaz Miftah kan? Kalau kayak gitu. Ya itu dia gitu kan. Ya justru kan kayaknya udah pernah sering dibahas juga ya. Ketika mereka merubah dengan nama Allah tersebut, berarti kan mereka menyembah Tuhan yang salah kan? Iya. Iya kan, dari sisi itunya sendiri, padahal mah itu menjadi bumerang tersendiri kan. Ketika LAI baik di menerjemahkan teks original enggak laku, ketika mengartikan mengartikan diganti dengan Allah, tentu itu ya berarti selama ini Kristen salah sembah juga. Artinya tidak sesuai dengan pengajaran yang ada di Bibelnya tersebut. Nah ini bukunya nih Ustaz Miftah. Coba deh. Ini teman-teman kalau buat yang mau beli, ini ada di LAI nih. LAI baru udah menerbitkan ini nih. Ini namanya buku mengikuti Jejak Leckdecker, ada jilid pertama dan jilid kedua. Ini buatan LAI. Kemarin saya coba datang ke LAI itu sendiri, diam-diam itu saya nyari tahu gitu kan. Ternyata memang ada. Bahkan dalam Bible sendiri pun juga ada di tahun 1900-an tuh. Di sana itu mengatakan bahwasanya negara Israel itu nggak ada, melainkan adanya negara Palestina. Uti Caca monitor nggak? Uti Caca? Uti Caca. Enggak, saya mau buka toko dulu. Saya jadi ini dulu ya Bang Amar, Muhammad dulu ya, saya buka toko dulu bentar. Bentar saya mau buka tokonya pakai ini, pakai remote. Wih, keren. Gitu. Mau buka toko dulu bentar. Bang Ferry, tolong itu tadi Bang ini saya belum SS itu Bang. Nanti Oh saya yang lupa. tadi ya. Oh bentar. Ini ada nih. Di mana belinya Bang? Ini di LAI Bang, langsung harganya 79.000. Dan di sini mengungkap misinya seorang Leckdecker ketika dia menyebarkan misionarisnya itu ke Indonesia. Itu tahun 1600-an. Nah ini namanya. Ini kemarin aku tahu ini karena dari Bang Chrisley, Iya. Terus ada juga di sana itu buku karangan menurut Dr. Conibre. Itu seorang sejarawan yang ahli bahasa Yunani, dan itu juga ada di sana. Itu mengungkap tentang Matius 28 18 sampai 19 tadi. Itu Bang. Itu belinya di mana itu belinya Bang? Di LAI. LAI sini Salemba. LAI itu di mana ya? Di Salemba Bang, di Salemba. Jauh Iya. itu ya sana. Jakarta Pusat. Nah, kalau Jejak Leckdecker ini jilid keduanya itu mengungkap ya. Online-nya ada nggak? Dijual online nggak? Sama mereka? Online-nya kemarin saya cari tahu ada. Nanti Abang buka LAI buka Google Chrome,
Nah, nanti cari buku mengikuti jejak Leckdecker jilid pertama dan jilid kedua. Itu gitu. nanti ada muncul dia. Nah, lu langsung di apa namanya difokuskan ke LAI nanti pembeliannya. Ada itu. Oh, oke. Itu memang cuman ya nggak tahu sih aku kenapa LAI berani gitu kan mau mengeluarkan tentang seperti ini. Padahal kan itu kan bisa menggoyangkan keimanan Kristen juga. Iya. Jadi cocoklah dengan judul ini, Oten Salah Sembah. Iya itu memang banyak sih apa namanya kayak gitu banyak mengamar di LAI itu karena apa kemarin kan saya pengen cari tahu gitu kan ini kok Grizzly bisa dapat aja gitu kan kayak buka apa namanya buku comfort tentang pembahasan mengenai comfort itu kan tata cara bahasa mendunia kan. Nah, di Iya. sana pun juga LAI pun juga mengatakan Allah itu proper name, bukan generic name. Itu dalam apa namanya buku Leckdecker mengikuti jejak Leckdecker di jilid kedua di halaman berapa ya? Aku lupa halaman 200-an. Itu di jilid keduanya. Itu mengatakan Allah itu proper name, bukan generic name. Hmm. Itu yang saya tahu sih. Terus ada juga buku karangan Eusebius. Eusebius itu merupakan sejarawan gereja awal itu abad kedua atau abad ketiga gitu. Iya. Di Bang Ferry banyak rujukan bukunya ya. Iya karena memang kan lagi suka baca-baca aja Bang Amar. Iya. Lagi suka baca-baca. Nanti saya cari bukunya itu. Nanti kalau ada sudah dapat saya ngomong ke Bang Ferry. Ada. Iya, terus kayak katekismus juga ada katekismus punya Katolik. Bahkan di katekismus nomor 5, 6 sampai 8 itu mengatakan di luar gereja Katolik itu dikatakan tidak selamat. Iya. Itu ada juga dijual di LAI. Atau gini Bang, saya minta nomornya Bang, nomor HP. Kalau Abang ada waktu, minta tolong dibelikan kalau Abang dekat dengan LA itu. Abang tinggal di mana? Jakarta bukan? Di Aceh Bang, saya Bang, oh di Aceh, saya pikir Jakarta. Kalau Jakarta jalan bareng aja. di Aceh. Iya. Kalau memang nggak jauh dari tempat Abang, kapan-kapan Enggak, ada nggak jauh. waktu, Abang Kan belikan. saya di Nanti Jakarta saya Pusat kirim. juga. Saya kirim dananya kan di WA. Saya minta tolong Iya. belikan. Ini Bang yang saya pernah baca itu dalam tulisan Bartholomew's Days Massacre. Itu dari awal gereja Katolik yang dikatakan di luar gereja itu adalah tidak ada yang benar. Itu disadari tahun 1962 baru-baru ini setelah kemerdekaan dibebaskan di mana-mana. Di situ ada apa istilah Vatikan itu tahun 1962 dikatakan boleh jadi ada kebenaran di luar gereja. Sebelumnya tidak, bahkan yang namanya Protestan dibantai satu malam 10.000 orang dalam satu malam. Itu dalam sejarah Bartholomew's itu memang karena doktrinnya tadi tidak ada kebenaran di luar gereja mereka. Itu aja. Memang dari kekatolikan itu sendiri juga kalau dari Kristen mengatakan apa namanya awal mula Kristen itu di Antioquia dengan dalil KPR 1126. Cuman ada pandangan Bapak Gereja yang mengatakan bahwasanya Kristen mula-mula itu berasal dari Armenia, dibawa oleh Theudas dan Bartholomeus. Cuman mereka nggak, ya, ya kan Bang Sam ya? Bartholomew's betul. Bartholomeus. Akan tetapi memang nggak ada dalilnya. Bahkan kalau misalkan kemarin kayak seorang RK mengatakan apa namanya Katolik itu agama yang benar, sedangkan dalam Bible itu nggak ada kata Katolik. Iya. Hanya ada kata Nasrani dan Kristen. Nah itu klaim memang itu tadi Bartholomew's ataupun sampai ke King James Version kan sebetulnya statement-statement para kaisar aja. Iya. Bahkan dalam seorang King James Version saja yang namanya dirubah menjadi Queen James Version,
Nah, kitab LGBT pun juga menjelaskan tentang sejarah Queen James Version. Ya, ya. Itulah sebabnya. Iya, agama karang-karangan. iya, bahkan King James Version sendiri mengatakan bahwasanya menyangkut 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 itu artinya bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melainkan roh, air, dan darah. Ya, silakan buat pasien selanjutnya. Ayo, silakan buat teman-teman Kristen untuk naik, silakan. Kadang kesasian ya sama teman-teman Kristen ini ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen, silakan yang mau diskusi atau bertanya silakan ajukan multi. Kita yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kita melihat mereka itu kasihan, tapi mereka ngeyel gitu, dikasih tahu malah kayak gimana ya, dikasih tahu yang sebenarnya itu, tapi dia masih ngotot di situ. Kita sudah tahu di situ ada jurang, itu jurang bro, geser bro jurang itu, geser bro, tapi enggak, dia masih di situ juga, karena jurang ketutup semak-semak, jadi nggak percaya dia. Begitu nanti udah masuk ke jurang jatuh, baru oh iya ada jurang. Nah, itu apalagi udah jatuh. Karena yang memberitahunya bukan seagama dengan mereka. Iya. Itu yang disebut hijabam masturo. Ada dinding yang menutup daripada perkataan orang yang mengajak benaran itu. Ada hijab. Kasihan. No. Tapi ada juga Bang Syams, Bible itu kan ada kan selalu dikatakan Bible versi ND, kan pernah dengar nggak Bang Syams? Baru ya? Enggak, kalau kita lihat dari Google kan ada Bible versi ND, terus versi KJV, versi AYT. Oh, many version ya? Many version. Kan versi-versinya banyak tuh. Nah, bahkan Ada yang Bible. versi Aumi juga ada yang. Oh, itu Nita ND itu. Oh, nih. Orangnya di bawah enggak? Tadi Bukan. di bawah. Ikhlas saya melawat guru saya di Aubi. Ya lanjut. Lanjut. Bahkan yang ada Bible karangan Bapak Arnoldus, dia mengatakan ternyata Lukas itu salah dalam penelusuran sejarah. Banyak kesalahan Lukas. Contohnya kayak tentang kelahiran Yesus itu loh Bang Sam. Yang gembala kan di malam hari. Mana ada orang musim ini gembala. Itu kan musim dingin. Itu masalahnya tadi ketika kita datang ke gereja itu nggak boleh protes musim dingin, lahir di palungan atau apa, pokoknya dengerin aja udah sami'na wa ta'na. Gitu. Iya, karena kayak penyalipan. Nih aku liatin ya. Nih, di sini juga sebelum adanya Kristus itu memang ada penyalipan, cuman bukan Kristus. Nih, di sini tuh. ini bukan kebenet nggak ya Ustadz Miftah? Alhamdulillah. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Oh ya. Jangan lama-lama. Iya, Di gambarnya sini, terutama gambarnya itu terutama. dulu itu dikatakan stauros. Stauros itu adalah salib atau tiang siksaan. Makanya Ulangan 21, orang-orang yang disiksa di tiang salib itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Di sini dikatakan nih, Yunani stauros di sini memaksudkan sebuah salib seperti yang digunakan sebagai simbol agama oleh orang kafir selama berabad-abad sebelum adanya Kristus. Memang sudah ada, tetapi memang mereka memasukkan
untuk doktrin mereka. Masa Tuhan digantung Ustaz Miftah? Kemarin saya dialog sama Oten juga, tapi Oten agak enak lah, intelek gitu. Cuma terbongkar justru kebobrokannya Kristen. Artinya gini, ketika dia memahami suatu, kita katakan ayat lah, atau dari Bible, dia nggak boleh menafsirkan dengan ayat yang lain. Harus satu perikop itu, that's it, nggak boleh ada linkage dengan ayat lain. Nah ini masalah. Kalau sebuah satu whole kitab suci, satu sama lain berdiri sendiri, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Itu bukan kitab suci namanya, bukan dari Allah. Itu yang kita pahami. Maaf sebentar, ada orang belanja. How are you? Good morning. How are you? Good, thank you. 350, thank you. Nih, bahkan ya Ustaz Miftah ya, Bible Katolik di tahun 1976 mengatakan Yesus itu korban penebus yang salah. Nih, Bible Katolik nih, ya kan? Alkitab Katolik. Itu LAI, itu buatan LAI. Nah, di sini dikatakan nih, ya, yakni mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Iya. Iya kan? Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus umat manusia dari segala dosa. Bener-bener ajaran pagan ya. Iya, karena apa ya Ustadz Miftah? Kan kalau di Islam kan ada Ustadz Miftah kan namanya tuh Firaun kan, Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, di mana diakhiri dengan dewa Origens dan dewa Horus. Dewa Horus itu kan merupakan burung ya Ustadz Miftah kalau nggak salah ya. Iya, Horus. Nah, itu pencaplokan kata Roh Kudus itu dilambangkan sebagai burung, itu mengambil dari dewa Horus. Oh iya ya. Dari dewa Horus baru terbentuklah Roh Kudus. Itu aku pelajari tuh kemarin tuh. Nah, akan tetapi kalau kita lihat, kalau aku lihat ya, pertama adalah kan ada tuh di Markus 3:21, Yesus itu kemasukan Beelzebul. Nah, di sini Beelzebul itu adalah sosok nama iblis sebagai kepala roh-roh jahat atau setan-setan, atau sering disebut dewa Baal. Iya kan, Beelzebul. Sedangkan di Markus 3:21 kan Yesus kemasukan Beelzebul. Nah, lalu ketika aku telusuri Ustadz Miftah, di sini dulu ada namanya Dewi Asyera dan Dewi Asoret. Nah, di sini dikatakan Asyera, dewi penduduk asli tanah Kanaan, yang menjamin kesuburan dipuja sebagai istri Baal. Lambangnya ialah pohon. Teman-teman pernah dengar nggak bahwasanya Yesus itu digantung di pohon, bukan di tiang salib? Dalam versi KJV, tree. Ya karena salib itu kan sebenarnya kan ini kan kayu lurus kan, balokan kan, bukan silang kan. Lanjut. Terus yang kedua, ini Ustadz Miftah, Dewi Asoret. Dewi Asoret menjamin kesuburan juga di tanah Sidon yang dimaksudkan ke Israel oleh istri-istri Salomo atau Sulaiman. Yang ketiga adalah menceritakan tentang Baal. Nih, banyak teman-teman Kristen itu mengatakan Tuhan itu adalah generic name, bukan proper name. Berarti sama halnya seperti Baal. Baal juga selalu dikatakan generic name, bukan proper name. Artinya Tuhan. Tuhan ini kemudian dikatakan gelar. Di mana dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Ciri-ciri daripada Baal adalah menjamin kesuburan, karena itu Baal seringkali turut disembah oleh istri atau oleh orang Israel sendiri. Nah, kalau kita lihat Ustadz Miftah, kan penghapusan dosa itu kan untuk menjamin kesuburan, kan nggak ada bedanya Ustadz Miftah ya. Dan bahkan dalam perjanjian lama juga nggak ada bahwasanya Tuhan itu memerintahkan untuk berkorban itu dengan darah manusia, nggak ada loh. Kok ada kaitannya sama Dajjal kayaknya ya? Larinya ke sana nggak sih Bang Ferry? Ya memang memang ya ada Dajjal ini itu. Dajjal ini ada dua makna. Dajjal ini Oh, ada yang dua emas itu ya, iya, sebentar.
Ada yang benar-benar Dajjal itu memang sosok manusia yang nanti terlahir dari itu apa namanya Samiri tersebut. Ada yang Dajjal ini secara maknawi yaitu al-kholat. Jadi ad-Dajjal itu dimaknai juga di dalam tafsir Munir itu adalah al-kholat. Artinya apa namanya pemutar balik, pencampur aduk dalam hal agama artinya. Itu. Maka kenapa bahwasanya sering kita mendapati istilah bahwasanya Dajjal di antara apa namanya orang-orang ini yang apa namanya bersifat Dajjal seperti itu ini sudah menjadi apa namanya pengikut-pengikutnya karena ad-Dajjal itu bermakna al-kholab gitu, pencampur aduk dalam hal agama, memutar balik, memelintir itu kelakuan Dajjal seperti itu. Makanya kan Dajjal kan mereka pada dia itu memegang tangan kanan seperti apa namanya air, kemudian apa sebelahnya api tersebut, padahal sebaliknya yang terlihat api itu adalah pada dasarnya air, yang terlihat air sebenarnya api. Nah, kenapa disebut juga Al-Masih? Karena apa? Kemampuannya itu seperti halnya Nabi Isa. Ketika mengusap semuanya sembuh gitu. Penyakit-penyakit sembuh sama dengan kemampuannya tersebut, kehebatannya. Jadi balik lagi al-kholat, yaitu orang-orang yang mencampur adukan itu ya pengikut-pengikut Dajjal yang memutar balikan kenyataan, membelintir kenyataan. Tadi Karena kan makna, gini, gitu. Ustadz, Iya. ketika Bang Ferry membukakan tadi itu, Baal itu tadi sebagai penjamin kesuburan, kan gitu di satu daerah itu. Begitu juga dengan Dajjal yang menawarkan kesuburan. Begitu. Ada sifat yang sama di situ. Ada karakter yang sama. Ya gitu Bang Ferry ya. Soalnya aku kan kemarin itu mencoba ya, Ustadz Miftah, kayak karena aku lihat sendiri bahkan Bible itu sendiri banyak menghinakan para nabi. Nih, ini aku catat nih. Aku ada catat sekitar 6 buku, Bang Amar nih, 1 2. Nah, ini tentang catatan nih. Aku mencatat kayak misalkan ini yang disalib itu bukan Yesus anak Maria melainkan Yesus Barabas. Terus kayak ini nih, aku mencatat nih kayak misalkan Nabi Lut itu difitnah kan, meniduri anaknya kan? Iya, betul. Iya. Nah, tapi ini aku catat nih, aku bandingkan dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-74. Nabi Lut diberikan hikmah oleh Allah. Terus yang kedua adalah Sulaiman atau Salomo itu hatinya itu menduakan Tuhan. Sehingga dia tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Itu di mana? 1 Raja-Raja 11 nomor 4. Tapi Al-Quran membela. Di dalam surah Sad di ayat ke-30 kalau nggak salah tuh. Bukan Sulaiman yang menduakan Tuhan. Terus mengatakan, di Bible mengatakan dalam Kejadian 19 atau Kejadian 9, Nabi Nuh minum arak lalu dia lari telanjang. Iya. Bayangkan. Itu Masya Allah. Semua nabi dihinakan, difitnah gitu kan. Difitnah, Ustaz Miftah. Iya. Sampai Siti Hajar saja difitnah itu meniduri Ishak. Itu kan dalam rangka untuk menghapus dosa itu ketika disalib warisan. Makanya harus dibuat juga faktanya. Ini playing victim. Iya. Yaitu dari Nabi Adam sampai kepada baginda Nabi. Iya kan ya? Nabi Harun juga, Nabi Harun Iya. yang membuat berhala. Semuanya itu. Terus dibalik ya ketika di korban harusnya Ismail menjadi Ishak. Semua dibalik. Benar apa kata tadi Ustadz Miftah bilang, pokoknya yang sebaliknya ini, si Dajjal ini. Dajjalun kadzabun. Ya, silakan buat teman-teman Kristen, silakan ayo naik, ayo. Kitabnya Yahudi sendiri juga mengatakan seorang Siti Hajar itu bukan seorang budak. Tapi Bible menghina loh, udah mengatakan seorang budak, terus mengatakan meninduri Ishak ketika selesai disapi. Kan kurang ajar Ustaz Miftah kan? Iya, makanya Yahudi itu kan marah sama Kristen kan itu. Iya, makanya ya memang kalau ketika saya pelajarin gitu ya, memang pada dasarnya mereka ini nggak mau ada nabi itu keturunan dari Ismail.
Mereka maunya dari Yerusalem, dari Israel. Tapi mereka nggak mau namanya itu kedatangan nabi berikutnya itu dari keturunan Ismail. Makanya Iya. mereka ganti dari seorang Ismail yang diuji ketika Abraham atau Avram atau Ibrahim ketika diuji keimanannya oleh Tuhan, mereka menggantikan anak tunggal Dengan itu dengan Ishak. Ishak. Gitu ya. Ismail ditiadakan padahal Abraham mempunyai anak Ismail itu sekitar umur 80 tahun. Makanya ada yang berpendapat juga bahwasanya Ishak yang disebut dengan Zabihullah ya Ishak itu gitu. Makanya ada yang berpendapat seperti itu kan. Bukan bukan Ismail Zabihullah, tapi Ishak Zabihullah. Ya silakan. Ya, Bang Liar sini naik lah. Bang Liar ini Kristen ya, sini lah Bang Liar. Kita tunggu-tunggu ayolah naik. Aduh, pengikutnya baru satu. Hari gini masih nanya narasi sumbernya dari mana? Kemana aja loh? Makanya punya uang itu beli buku, jangan beli latu-latu. Sumbernya itu dari mana? Atau namanya juga liar, aing mah liar, atau iya mah liar, aing teh liar. Ada dua makna liar itu. Kalau bahasa Inggris itu pembohong, layang. Pembohong. Ya, Ya kalau di bahasa Sunda kan Sunda- pusing. Ya, Pusing. bahasa Sunda itu babaliut. Baba liar, rumit. Sumbernya ribet. dari mana itu? Bang Liar ini Kristen ya? Bang Liar Kristen. Ayo ngomong Bang Liar. Oke, Bang Bang Liar. Liar. Bang Liar Kristen. Saya Kristen. Oh, dari Katolik apa Kenapa masih Protestan? Kristen? Ya, kita Saya di Protestan. ya Protestan, Martin Luther. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu diskusi yang biasa lah. Jangan hujat-hujatan. Tadi kan ditanyakan dasar dari mana. Silakan Bang, dilanjut ini. Operator dituntun. Oke, di sini nih aku ini kan ya Bang Liar ya. Di dalam Kejadian nih, ini ketika kepercayaan Abraham diuji nih. Nih, ini kepercayaan Abraham diuji. Nah, di sini dikatakan anak tunggal, Bang. Dan dari sinilah, dari konsep inilah baru Kristen adanya tentang pengorbanan. Akan tetapi perjanjian lama ini berkorban itu dengan darah lembu. Makanya di sini dikatakan anak tunggal. Nih, dalam Kejadian 16, Nabi Abraham atau Abram atau Nabi Ibrahim alaihissalam memperanakkan Ismail itu di umur 80. Memperanakkan Ishak di umur 100. Sekarang saya tanya Bang Liar, butuh kejujuran Bang Liar. Ketika dalam Kejadian 22 itu dikatakan anak tunggal, lebih pantas merujuk kepada Ismail atau Ishak? Tuh kan liar kan? Liar. Bukan liar karena Ishak itu yang dijanjikan sama Tuhan kepada Abraham. Mulai. Bang Liar, aku nggak nanya yang dijanjikan Tuhan atau tidak. Semuanya itu dijanjikan oleh Tuhan. Yang saya tanya, nih, di sini lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal. Nah, di sini dikatakan Ishak. Sekarang saya tanya, lebih pantas mana anak tunggal itu dinisbatkan kepada Ishak atau Ismail? Ya yang duluan lah, 100 tahun kan masanya berlalu. Silakan Bang Liar. Liar kan? Kenaon atau Sekarang saya tanya Pak, saya tanya gini, Bapak punya istri, oke? Terus Bapak punya selir, yang lebih sah jadi anak Bapak yang dari istri yang mana? Oke, kedua-duanya itu dikatakan istri sah. Nih, di Kejadian 16, Abang lihat dong. Kejadian 16 ini tentang Hagar dan Ismail. Coba Abang boleh baca satu perikop. Dikatakan istri loh. Di mana dikatakan selir?
Istri Abraham atau Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Seorang Mesir namanya Hagar. Di sini juga dikatakan Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hamba. Dusta dalam segala hal memang. Bukan susah dalam segala hal. Bukan susah. Anda juga harus terbuka pikiran Anda untuk memahami itu. Jangan paksakan doktrin Anda gitu loh. Kita harus fair. Kita harus fair siapa yang memahami didoktrin, itu. siapa yang disudutin doktrin. Ngadi-ngadi memang dusta segala hal. Kita nggak doktrin itu. Yang doktrin itu udah bayar, dipaksa, ngikut. Nggak bisa pakai data yang begitu, nggak bisa dia. Jelas-jelas Gini, itu sampai itu Di jelas-jelas Al-Quran ditunjuk sendiri pun, datanya, di Masya Al-Quran sendiri pun Allah. ada ayat yang menyatakan bahwa Ishak yang dikorbankan. Gimana sih? Jujur loh. Gimana Ishak? Gimana? Coba baca ayatnya. Coba. Kasihan. Aduh. Kata gereja kali. Enggak, Ustadz Miftah ini orang parah ya. Udah. Iya. Hajar itu selir. Sekarang di mana ada kata Siti Hajar itu dikatakan selir dalam Bible? Siti Masya Hajar. Allah. Kan itu Kali. istri karena Itu jahat. Sarah nggak bisa melahirkan. Pada Nabi begitu. Dianggap sudah tua, terus dia begitu ingin punya anak, dia disarankan sama Hagar supaya menikah sama Lah iya Abraham, menikah kan itu gitu. menikah Ya kan? berarti kan istri kan Bukan menikah sah, bukan kan? kumpul kebo, itu menikah itu. Ada sih. Ini Oten emang fitnahnya parah ya. Narasinya keliru ini. Justru Tanyain nggak dulu, mungkin Ustaz. disarankan. Sebentar. Narasinya kan duluan daripada Hagar. Nah, sedangkan yang kedua itu jangkanya 30 tahunan ataupun 40-an. Nah, itu nggak ada hubungannya menyarankan. Sekarang gini Pak. Ini. Tanyain dulu tuh. Kalau istri Bapak punya istri dua nih, Bapak punya istri pertama A, istri kedua B. Terus Empat. anak si yang kedua melahirkan. Terus berapa tahun kemudian istri pertama melahirkan. Yang jadi anak sulung siapa? Dari istri yang mana? Yang pertama lahir lah, yang namanya anak sulung ya pertama lahir, makanya disebut sulung. Kalau misalkan Jadi ini apa? namanya bontot. Apa artinya itu, Pak? Gimana sih? Yang namanya Apa arti sulung itu? itu ya anak tertua. Gimana sih Oten? Masya Allah. Ya Goblok. Yang dikorbankan yang sulung. Siapa Yang yang namanya belum? sulung. Siapa yang goblok? Gimana sih? Yang dikorbankan yang pertama. Yang namanya sulung ya anak tertua. Gimana sih? kabur. Kabur. Oten Allahu Akbar. Kasihan. Dia memang udah terdoktrin gereja, emang susah. Tadi kita kebacakan ayatnya. Mereka itu nggak akan bisa keluar tuh. Aduh. Kok nanyanya yang anak pertama yang mana? Yang pertama ya yang luar lahir lah, anak pertama, kampret. Parah. Itu yang disebut dzalika mablaghuhum minal ilm. Nggak bisa, udah mentok ilmunya. Ditanya pula anak-anak yang dianggap anak sulung yang mana? Sulung itu yang paling tua, yang pertama. Iya, Udah orang di dijawab sini. sama dia. Di sini dikatakan ya Ustadz Miftah ya. Di sini enggak, itu orang memang bodoh gitu loh. Di sini dikatakan Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. 86. Terus dia mengatakan Hagar itu apa namanya? Selir. Kan goblok, orang ini Tuhan yang memerintahkan kok. Hagar juga memerintahkan untuk menikahi Hagar kok dari Sarai. Ya kecuali kumpul kebo, orang Iya. menikah kok, masya Allah. Kalian itu tenten, kebangetan. Semua nabi difitnah dari Nabi Adam. Paulus itu yang bahaya. Tiba-tiba aja hamil, laki-laki hamil, melahirkan. Mana ceritanya? Liar, aing mah liar. Ustadz Miftah, kecuali langsung kabur dikatakan dia. anak sulungnya apa namanya Sarai. Nah itu masuk akal ya Ustadz Miftah. Ini kan dikatakan anak tunggal Abraham. Iya, dinamakan anak tunggal kan ketika keturunan dari bapak itu kan baru satu. Iya kan?
Iya, karena Sarai belum bisa mempunyai anak. Iya. Nah kemudian kan 14 tahun kemudian Ishak kan lahir kan. Ishak ya. Bedanya kan 14 tahunan itu kurang lebih itu. Nah maka anak tunggal itu nggak jadi ini kan hilang nama anak tunggalnya kan gitu, jadi anak sulung. Iya. Kan Ismail gitu. jadi anak sulung kan? Ya iya, yang tadinya anak tunggal jadi anak sulung karena sudah punya adik gitu loh. Walaupun dia beda ibu mau orang bapaknya cuma satu kok. Gimana sih? Jadi sewaktu Ishak belum lahir itu kenapa dikatakan anak tunggal? Kan gitu. Ya karena memang itu satu-satunya anaknya Ibrahim waktu itu. Ya, iya, belum ada saudaranya kan, belum ada saudaranya. Iya. Maka dikatakan anak tunggal gitu. Memang luar biasa mereka. Mereka sendiri memutarbalikkan makna nikah dengan kawin saja. Gitu kan. Iya. Menikah itu dianggapnya bukan hal yang sah coba. Kayak poligami kan menikah, dianggapnya zina. Poligami aja yang menikah dengan sah dianggapnya zina, kan kurang ajar ini Oten ini. Betul itu. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan kan ini. Bunda Paulus ini loh sebenarnya. Ini yang patut dipertanyakan kepada para oten-oten. Kenapa ini Paulus ini bisa hamil? Ini gimana ceritanya ini bisa hamil begini? Ya, oten ya. Kalian itu harus sadar. Ini yang patut kalian pertanyakan. Kenapa di Galatia 4:19 botol ini ya dikatakan bahwasanya Paulus ini mengaku dia sedang hamil, dia sedang melahirkan, dia sedang bersalin. Kenapa pula laki-laki bisa bersalin? Dia tak punya rahim, dia tak punya apa? Apa dari mana pula dihajar lubang knalpot dia dihantam sama si Lukas. Walaupun lubang knalpotnya dihantam, nggak mungkin juga dia bisa hamil. Paling kentutnya aja suaranya besar. Itu aja. Ini yang patut kalian pertanyakan. Oten. Nah. Miftah, aku izin dulu ya, Bang Amar, Bang Syam. Ya siap-siap, Iya, siap. iya Bang Ferry. Ya, aku mau ke rumah sakit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku soalnya udah dari tadi jam 8 Ustaz Miftah ada masih rawat jalan. Oh, Telat iya, setengah siap, 9. siap. Izin Ustaz Miftah ya semuanya. Yuk, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh. Amin. Ya, Ya oke. silakan pasien selanjutnya. Silakan. Pasien selanjutnya. Ding dong. Udah nomor Iya. apa ini ya? Tuhan Tadi kok repotin bener ini Tuhan yang Oten nih.